Stockholm lights, the Stockholm lights. Halo teman-teman, jumpa lagi di video kali ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang materi statistika dan probabilitas, yaitu uji T statistik. Uji T statistik sendiri itu digunakan dalam pencarian data faktual, di mana dalam prosesnya kita harus menentukan hipotesis terlebih dahulu. Hipotesis yang ada di sini, kita memiliki hipotesis H0 dan H1, di mana dari H0 itu maka data 1 dianggap sama atau tidak beda signifikan dengan H2, dengan data 2 seperti yang ada di sini. Kalau di hipotesis 1 itu data 1 tidak sama atau berbeda signifikan dengan data 2. Oke, di sini kita juga memiliki rumus-rumus yang akan kita gunakan dalam pengujian hipotesisnya. Ada simpangan baku, simpangan standar, standar error maksudnya, nilai T teoritis, nilai T tabel. Dan di sini nanti akan digunakan perbandingan antara nilai T hitung, yaitu ini T teoritis, dan T tabel. Apabila T hitungnya lebih kecil dari T tabel, maka kita akan menggunakan hipotesis pertama, maksudnya hipotesis yang 0. Kemudian kalau dia T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka kita akan menggunakan hipotesis 1. Terus gimana nih? Ini kan sudah ada rumusnya nih untuk T teoritis. Kalau T tabelnya gimana? Nah, di sini kita menggunakan two-tailed t-test table yang ada di sini, dengan nanti yang dalam perhitungannya kita harus menentukan alfanya terlebih dahulu dan df-nya. Df ini bisa kita dapatkan dari n-1. Seperti itu. Oke, biar lebih ngertinya lagi kita langsung ke contoh soalnya aja ya. Di sini contoh soalnya, dosen A dikenal selalu memberi nilai lebih tinggi dari dosen lain pada matkul X. Nah, dekannya di sini tuh ingin mengambil keputusan nih, gimana dia harus bersikap terhadap dosen A. Jadi dia mengambil 10 sampel nilai dari dosen A, dari mahasiswa yang diberikan nilai oleh dosen A, yaitu 94, 86, 83 dan seterusnya. Dan ternyata di sini yang digunakan oleh dosen tersebut nilainya dianggap lebih tinggi nih sama yang lain. Jadi Pak Dekan itu juga mengambil nilai rata-rata dari matkul X dari beberapa dosen lain, termasuk dosen A di sana, yaitu 65. Nah, pertanyaannya, gimana sih keputusannya Dekan terhadap dosen A ini? Alfa yang kita gunakan di sini itu alfanya 5%, yang akan nanti kita pakai di t-test table-nya. Oke. Di sini kita diketahui berarti jumlah sampel yaitu 10, rata-rata dari beberapa dosen itu 65, jumlah skor dari nilai yang di 10 sampel tersebut ada 720. Kita lihat di sini, kita tambahkan semua, kita dapatkan 720, dan rata-rata skornya kita dapatkan 72, karena 720 kita bagi 10 sampel 72. Nah, kita masuk ke tabelnya di sini. Ini kita tulis dulu semua data dari 10 mahasiswa tersebut yang dapatkan nilai dari dosen A, kemudian kita kurangi rata-rata dari skor sampel tersebut, yaitu 72. Kita dapatkan seperti ini, kemudian kita kuadratkan di sini, dan ini adalah totalnya ke teoritisnya. Simpangan baku di sini rumusnya seperti yang ada di sini. Kita masukkan langsung x min x kuadrat, ya kita pakai totalnya sini 1376 dibagi oleh n-1, yaitu 10 kurang 1, kita akarkan dapat 12,364. Kemudian standar error kita pakai hasil juga yang tadi sini, yaitu SD per akar n, 12,364 dibagi akar 10, 3,91. Kemudian yang terakhir kita dapatkan T hitungnya dengan rumus rata-rata dari skor sampel dikurangi oleh rata-rata dari skor beberapa dosen, kemudian kita bagi oleh SX standar error, yaitu 3,91.
dan kita dapatkan nilai T hitung atau teoritis di sini adalah 1,79. Nah, sekarang kita cari dari T tabelnya. Kita di sini memeriksa dari t-test table dengan alfa 0,05 dan TF-nya tadi n-1 yaitu 10 kurang 1 jadinya 9. Oke, kita cek ya. Di sini kita tadi menggunakan alfa 5% atau 0,05 dan n-1 yang kita gunakan di sini adalah 10 dikurang 1 yaitu 9. Berarti ini kita tarik ke sini. Ini dan ini ke sini, jadi kita dapatkan T tabel kita adalah 2,262. Berarti kan tinggal disamain saja. Oke, karena kita sudah dapatkan T tabel kita 2,262, saatnya kita bandingkan dia antara T tabel ini dan T hitung. Di sini T hitung kita 1,79 lebih kecil dari T tabel kita yaitu 2,262. Benar kan? Maka sesuai materi tadi, hipotesis 0 diterima karena T hitung lebih kecil dari T tabel, sehingga dapat disimpulkan rata-rata skor sampel dari dosen A yaitu 72 ini tidak berbeda signifikan nih sama rata-rata skor dosen lain yaitu 65. Jadi dekan tidak punya cukup keputusan untuk menegur, tidak punya cukup alasan untuk menegur dosen A atas pemberian nilai yang dianggap lebih tinggi. Gitu. Jadi ngerti kan? Jadi ini simpel sih, tinggal kita masukkan ke rumusnya saja dan kita tinggal bandingkan seperti itu. Kuncinya di sini kita harus menentukan alfa dan n-1 itu dalam pencarian tabelnya. Sisanya kita tinggal masukkan ke rumus ini saja. Gitu saja. Dan mungkin sekian untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you next video.